Ya. Baik, saya akan membawakan materi tentang algoritma a priori dan brute force. Apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi tentang Baik, saya akan membawakan materi tentang algoritma a priori dan brute force. Algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi antar objek. Aturan asosiasi menjelaskan bagaimana dua atau lebih objek terkait satu sama lain. Dengan kata lain, algoritma a priori adalah algoritma yang berbasis atau asosiasi yang menganalisis apakah orang yang membeli produk A juga membeli produk B. Algoritma ini dikemukakan oleh ilmuwan R. Agrawal dan Srikant pada tahun 1994. Adapun cara kerja algoritma a priori. Untuk menentukan internet yang paling sering muncul, algoritma a priori menggunakan pendekatan bottom up. Pendekatan ini menggunakan breadth first search dan struktur data S3 untuk menghitung kandidat item set secara efisien. Pendekatan bottom up dimulai dari setiap item dalam daftar item set. Kemudian kandidat dibentuk dengan set join atau penggabungan. Adapun kelebihan dan kekurangan algoritma a priori. Contohnya seperti kelebihan, sederhana dan mudah dipahami di antara algoritma asosiasi. Aturan yang dihasilkan intuitif dan mudah dikomunikasikan ke pengguna awam. Tidak memerlukan data berlabel karena merupakan algoritma unsupervised. Lalu adapun kekurangan algoritma a priori. Contohnya seperti membutuhkan banyak perhitungan jika item set sangat besar dan nilai support minimal dipertahankan seminimal mungkin. Perlu melakukan pemindaian penuh seluruh database. Hal ini membuat proses pada algoritma a priori berjalan sangat lama dan lambat serta menghabiskan banyak sumber daya. Di sini ada contoh studi kasus algoritma a priori. Selanjutnya ada materi tentang algoritma brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang sangat jelas atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya didasarkan dalam problem statement dan definisi konsep yang dilihat. Algoritma brute force adalah algoritma yang memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas atau obvious force. Adapun karakteristik dari algoritma brute force. Algoritma brute force sebenarnya bukanlah algoritma yang cerdas dan mampus atau efisien, karena ia membutuhkan jumlah atau langkah yang besar, banyak dalam penyelesaiannya, dan tentu saja membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naif algoritma. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakbagusannya itu. Lalu adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma brute force. Kelebihannya seperti metode brute force sederhana dan mudah dimengerti. Metode brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan, perkalian, buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel. Metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencontohan string, dan perkalian matriks. Lalu adapun kekurangan dari algoritma brute force. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Lalu tidak sekonstruktif atau kreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang mampus. Lalu di sini ada contoh studi kasus tentang algoritma brute force. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Dimas Sekiana.